bertemu lagi dengan Kakak Juna. Laskar Kristus, siap? Belum semua. Ulang ya. Semuanya jongkok dulu, semua jongkok yang ada di rumah. Gak ada yang duduk, no, gak ada yang duduk, oke? Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semua kita lompat tinggi. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap! Sekali lagi, Laskar Kristus, siap! Haleluya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Oke? Kakak-kakak udah siap? Siap. Siap, adik-adik juga siap. Semua bangkit berdiri. Ayo, kita mau mengangkat lagu pujian kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, kakak Juna lupa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat pagi hari ini mau memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo semuanya dengan siap, kita mau memuji Tuhan. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku damai.
Kakak Juna aja belum capek. Gak apa-apa deh, duduk ya. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau fokus kepada firman Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Dikatakan ajari. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batas. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan ajari. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati Kakak Lisa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kehidupannya. Bahkan kami juga yang mendengar, urapi setiap hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Hai adik-adik, ketemu dengan Kalisa ya. Nah adik-adik tadi udah memuji dan memuliakan nama Tuhan kan. Dan adik-adik juga sudah berdoa. Nah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik sudah duduk yang rapi belum? Sudah duduk yang baik belum? Sudah? Kalau sudah, Alkitabnya sudah disiapkan? Nah masih ada yang belum disiapkan. Kak Kalisa hitung sampai 5 ya. Kakak hitung sampai 5. 5,
3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang angkat Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Oke, good job. Nah, adik-adik, hari ini Kalisa akan cerita masih tentang buah roh. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita review dulu ya buah-buah roh yang sudah adik pelajari beberapa minggu kemarin. Masih ingat nggak? Kita ingat bareng-bareng ya. Buah roh yang pertama adik-adik belajar tentang kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Nah, sekarang yang keenam kita akan belajar tentang kebaikan. Betul. Nah, adik-adik tahu nggak maksudnya kebaikan itu apa? Kebaikan itu artinya kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baiknya kepada siapa aja Kalisa? Kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang yang baik dengan kita, tetapi kepada orang juga yang tidak baik dengan kita. Sama seperti Kristus yang sudah melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Berarti kita juga harus melakukan perbuatan yang baik. Nah, Kak Kalisa akan menceritakan salah satu kisah dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita baca Alkitabnya dulu sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 16. Buka Alkitabnya, kita baca di Matius 5 ayat 16. Nah, adik-adik, kita baca ayat firman Tuhannya sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi adik-adik, maksudnya bukan kita melakukan perbuatan baik untuk dilihat banyak orang, tapi melalui perbuatan baik kita menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang, dan juga kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, itu ayatnya. Selanjutnya Kak Kalisa akan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik, Kak Kalisa akan mulai cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang sedang berjalan menuju kota Yeriko. Bapak ini berangkat dari kota Yerusalem. Ia adalah seorang Yahudi. Jalan yang dilaluinya dari Yerusalem ke kota Yeriko sangat sepi. Tanpa diduga, tiba-tiba datanglah sekawanan perampok yang ingin merampas semua harta bapak tersebut. Kelompok perampok itu kemudian memukuli bapak itu sampai babak belur. Para penjahat atau perampok itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya di jalan begitu saja. Adik-adik bisa lihat di gambarnya ya. Kasihan ya bapak itu. Kata bapak itu, tolonglah aku, katanya. Hari yang begitu sangat panas dan ia amat kesakitan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat bapak orang Yahudi itu tergeletak. Adik-adik, apa yang dilakukan imam itu? Apakah dia akan menolong bapak yang tergeletak itu, atau dia akan meninggalkannya? Nah, lihat ya di gambar selanjutnya. Ternyata seorang imam itu tidak mau menolong dan melewati bapak yang terluka itu begitu saja. Kemudian setelah itu ada seorang Lewi yang melewati jalan yang sama. Kemudian ia melihat bapak orang Yahudi yang tergeletak itu. Oh, sakit sekali, tolong aku. Tapi apa dia lakukan? Adik-adik, apakah seorang Lewi itu datang untuk menolong? Atau dia pergi begitu saja, sama seperti imam yang tadi? Nah, adik-adik lihat gambar selanjutnya. Orang Lewi itu tidak mau menolong dan melewati bapak yang terluka itu begitu saja.
Kemudian tidak lama, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Nah, adik-adik, orang Samaria ini apakah akan menolong bapak yang terluka itu? Bapak itu terus merintih kesakitan. Sakit sekali, tolong aku, tolong aku. Dan orang Samaria itu mendengar. Apa yang dia lakukan? Adik-adik, orang Samaria itu merasa sangat kasihan melihat bapak yang tergeletak itu dengan penuh luka. Apa yang orang Samaria itu lakukan? Dia menghampirinya, memberinya minum, dan merawat luka-lukanya. Orang Samaria itu orang yang baik hati ya. Tapi adik-adik, tidak hanya sampai di situ. Apalagi yang dilakukan orang Samaria itu? Dia membawa bapak itu menggunakan keledainya. Jadi digambar ya. Kemudian orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk dirawat. Kemudian sepanjang malam ia menjaga dan mengobati sang bapak hingga rasa sakitnya berkurang. Keesokan harinya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, lihat ya perbuatan orang Samaria itu. Apakah orang Samaria itu mengenal bapak orang Yahudi itu? Enggak kan? Tapi apa yang dia lakukan ketika dia melihat bapak orang Yahudi itu tergeletak dengan penuh luka dan meminta pertolongan? Apa yang dia lakukan? Dia datang menghampirinya dan mau menolong. Ya, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan baik. Menolong orang lain walaupun kita tidak kenal dengan orang itu. Tapi kita merasa kasihan dan mau menolong mereka. Itu adalah salah satu juga contoh dari kasih. Ya, mengasihi orang lain sama halnya dengan kita juga mengasihi Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, dari 3 orang yang lewat tadi, masih ingat gak siapa yang menolong orang Yahudi? Bapak yang tergeletak itu, yang penuh luka, yang habis dirampok? Yang pertama, apakah seorang imam? Yang kedua, seorang Lewi? Atau yang ketiga, seorang Samaria? Adik-adik, buat adik-adik siapa ya? Menurut cerita yang tadi? Iya, betul. Jawabannya yang ketiga, seorang Samaria. Dari cerita ini, Kak Kalisa ingetin lagi ya, untuk kita selalu melakukan perbuatan yang baik. Salah satu contohnya dari cerita ini adalah menolong orang yang membutuhkan, menolong orang yang terluka, walaupun kita tidak kenal dengan orang itu. Ya, demikian cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Hari ini kita belajar kebaikan dari kisah orang Samaria. Adik-adik, jangan lupa dipraktekkan sepanjang minggu ini untuk melakukan perbuatan yang baik. Dimulai dari rumah kita sendiri. Contoh perbuatan baik apa sih, Kalisa, yang bisa dilakuin di rumah? Pertama, kita membantu membereskan tempat tidur kita sendiri. Yang kedua, kita bisa membantu melakukan pekerjaan rumah. Contohnya, mencuci piring, menyapu, mengepel, mengelap. Wow, itu semua perbuatan baik. Jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar tentang kebaikan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan hal yang baik, perbuatan yang baik sepanjang minggu ini, dimulai dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap adik-adik kami. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, tetap berikan mereka damai sejahtera, sukacita,
kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga yang memberkati mereka sepanjang minggu ini, baik dalam sekolah mereka juga Tuhan, walaupun mereka belajar dari rumah, Tuhan tetap berikan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa dari surga. Berkati juga Papa dan Mama, adik-adik kami yang ada di rumah, berkati pekerjaan mereka, berkat-Mu juga limpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian ibadah kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan berkati.